Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinda Sari, mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD semester 7, NIM 859696618. Pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yang terdapat pada modul 8, yaitu tentang kelistrikan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yang pertama adalah untuk menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Kemudian untuk tujuan yang kedua yaitu untuk memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda yang saling bermuatan. Sebelum melangkah ke kegiatan praktikum, tentu kita memerlukan alat dan bahan dalam melaksanakan atau dalam melakukan kegiatan praktikum tersebut. Di depan saya sudah terdapat beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan pada kegiatan praktikum mengenai kelistrikan. Beberapa di antaranya adalah sendok tembaga, pensil, satu buah karet penghapus, kawat besi, kemudian ada stik kayu, paku, kertas, wadah yang terbuat dari tembaga atau wadah yang terbuat dari besi. Di sini kita juga punya kantung plastik, kemudian di sini ada air garam dan juga ada air biasa. Itulah tadi beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam kegiatan praktikum mengenai kelistrikan tersebut. Berikut adalah video beberapa percobaan menggunakan alat dan bahan pada kegiatan praktikum mengenai kelistrikan. Baik, untuk percobaan yang pertama kita akan menggunakan sendok besi untuk mengetahui apakah sendok besi dapat menjadi benda dalam menghantarkan listrik. Apabila sendok besi dapat menghantarkan listrik, maka lampu tersebut akan menyala. Bisa dilihat lampu menyala, maka dari itu sendok besi dapat menjadi benda penghantar listrik. Kemudian untuk percobaan selanjutnya adalah yang kita gunakan adalah penghapus atau karet penghapus. Bisa dilihat lampu tidak menyala, maka dari itu karet penghapus tidak dapat menjadi benda yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kawat besi. Kita akan melihat apakah kawat besi dapat menjadi penghantar listrik. Bisa dilihat lampu menyala, maka dari itu kawat besi adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah pensil. Kita akan menggunakan ujung pensil. Lampu juga menyala tetapi tidak seterang kawat besi tadi, maka dari itu ujung pensil juga dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah stik kayu. Kita akan melihat apakah stik kayu dapat menghantarkan listrik. Lampu tidak menyala, maka dari itu stik kayu tidak dapat menjadi benda yang menghantarkan listrik. Kertas tidak dapat menghantarkan listrik karena lampu tidak menyala. Selanjutnya adalah plastik atau tas plastik. Kita akan melihat apakah tas plastik dapat menghantarkan listrik. Tas plastik juga tidak dapat menghantarkan listrik karena lampu tersebut tidak menyala. Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah wadah atau tempat yang terbuat dari tembaga. Bisa dilihat lampu juga menyala, maka dari itu wadah atau tempat yang terbuat dari tembaga ini dapat menghantarkan listrik.
Selanjutnya yang akan kita gunakan adalah air garam. Untuk menguji air garam dapat menghantarkan listrik, kita akan melihat atau merendam lampu tersebut ke dalam air garam. Bisa dilihat lampu dapat menyala, maka dapat disimpulkan bahwa air garam juga dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya yang akan kita uji adalah air biasa. Apabila kita merendam saklar atau baterai tersebut tidak dapat menyala, maka dari itu atau lampu tidak dapat menyala, maka dari itu air biasa maksud saya tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, itulah tadi beberapa percobaan alat dan bahan yang dapat menghantarkan atau alat dan bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Baik, dari hasil kegiatan praktikum tadi dapat kita simpulkan bahwa beberapa alat dapat menjadi penghantar listrik dan beberapa alat dan bahan juga tidak dapat menjadi penghantar listrik. Sekian praktikum saya mengenai kelistrikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.